Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Yohanes Kiawuwur, salah seorang sahabat rumah belajar Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2022. Pada kesempatan ini, saya akan membagikan pengalaman praktik baik yang telah saya lakukan di kelas kepada rekan guru di sekolah, kemudian kepada rekan guru di sekolah lain, serta dalam sebuah kesempatan webinar. Dalam kegiatan berbagi praktik baik ini, saya berkolaborasi dengan beberapa teman sahabat rumah belajar dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selain itu juga, saya juga berkolaborasi dengan sahabat rumah belajar dari Provinsi Kalimantan Barat dan juga sahabat rumah belajar dari Provinsi Sulawesi Utara. Berikut ini adalah cuplikan kegiatan berbagi pengalaman praktik baik yang telah kami lakukan. Selamat menyaksikan. Membagikan praktik baik kepada orang terdekat merupakan hal yang pertama dan utama yang wajib saya lakukan. Oleh karena itu, saya mulai membagikan praktik baik yang telah saya lakukan kepada rekan-rekan guru yang ada di sekolah. Saya membagikan praktik baik yang telah saya lakukan dengan menggunakan pendekatan kepada setiap individu guru. Saya memanfaatkan waktu luang mereka untuk melakukan kegiatan berbagi. Laboratorium mayanya yang ini. Nah ini contohnya yang ini. Ini laboratorium mayanya. Jadi ini nih mereka bisa lakukan percobaan itu secara virtual, tanpa harus pakai alat-alat yang nyata. Saya pakai model discovery itu, suruh mereka amati dulu. Nah ini ilustrasi yang ini nih saya ambil dari platform Merdeka Mengajar tuh yang kemarin kita MKKS tuh kan kita tekankan itu tuh untuk unduh PMM itu, terus nyalakan kabel. Nah, jadi nanti mungkin ibu juga bisa pakai untuk bahasa Indonesia. Di rumah belajar tuh dia siapkan semua, mau video pembelajaran. Di PMM juga ada. Itu sudah ada modul ajar semua tuh, RPP, rumah belajar. Oke. Ini ada materinya. Ini dari rumah belajar. Ini saya pakai dalam kegiatan pembelajaran ini. Jadi anak-anak bisa cari materinya dari sini. Terus ini ada simulasi virtualnya. Kalau di rumah belajar tuh ada namanya ini lab maya. Jadi kebetulan kita di sini kan kurang sekali peralatan laboratorium, jadi bisa pakai ini. Kegiatan pertama. Selain memanfaatkan waktu luang di sekolah untuk membagikan praktik baik, saya juga memanfaatkan waktu luang guru di luar jam di sekolah. Masuk, siswa baca komik, terus nanti buat rumusan masalah di sini. Terus mereka buktikan rumusan masalah, selesaikan LKPD itu. Ini LKPD-nya. LKPD ini saya ambil dari Merdeka Mengajar juga. Selesaikan LKS ini dengan simulasi yang ini. Simulasi ini juga dari rumah belajar ini. Simulasinya dari rumah belajar. Jadi siswa buat simulasi sambil nonton video untuk selesaikan materinya, soal-soal di LKS. Dia baca juga dengan yang ini, materi yang ini. Terus sama buku siswa yang dari rumah belajarnya. Nanti kalau pakai ini mau buat boleh. Itu kalau matematika juga bisa. Matematika banyak, malah matematika punya itu lebih banyak ini. Kalau untuk laboratorium maya nih, ini banyak nih di rumah belajar itu banyak matematika. Ada aljabar. Saya juga berkolaborasi bersama rekan sahabat rumah belajar Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berasal dari Kabupaten Lembata untuk secara bersama membagikan praktik baik yang telah kami lakukan kepada rekan-rekan guru di SMP Negeri 3 Ileape Timur. Nah, untuk peserta didik itu paling penting itu kodrat sama tadi. Karena sekarang samanya sudah digitalisasi. Jadi bagaimana kita menyesuaikan peserta didik kita untuk bisa beradaptasi dengan teknologi, tapi kalau kita guru sendiri belum siap ya.
Mudah-mudahan apa yang kami bagikan hari ini bisa menjadi bekal untuk Bapak Ibu sekalian, untuk kita sama-sama menjamin bahwa peserta didik kita dia hanya tipenya local host. Nah, untuk praktek bagi yang saya bagikan kali ini itu saya mau bagikan sedikit kegiatan pembelajaran yang saya lakukan dengan memanfaatkan portal rumah belajar. Jadi portal rumah belajar tadi saya kasih masuk ke dalam LMS Moodle. Kemudian saya tambah juga ya. Selanjutnya itu saya arahkan siswa. Ini Bapak Ibu lihat sekalian. Tidak ada koneksi internet. Gitu. Tapi mereka bisa login. Nah, tampilannya seperti ini Bapak Ibu sekalian. Nah, ini. Kemudian saya minta mereka untuk buat satu rumusan masalah. Nah, itu mereka ketik di situ, kirim WA itu. Kalau Bapak Ibu yang PPG pasti ada namanya forum diskusi itu. Mungkin pernah manfaatkan itu forum diskusi di LMS. Nah, itu saya manfaatkan itu, forum diskusi. Tapi tidak butuh koneksi internet juga. Kemudian setelah itu, mereka punya rumusan masalah. Tanpa koneksi internet, Bapak Ibu modul, nonton video, kerja LKS, foto, kirim, kita guru bisa langsung lihat, kasih nilai, kasih kayak umpan balik begitu, dijawab peserta didik. Tidak harus capek-capek teriak di depan kelas. Sekarang kan merdeka belajar, siswa eksplorasi sendiri. Dia cari bahannya di mana, sumber informasi di mana untuk selesaikan masalahnya. Tema penari Purjibeku. Untuk berbagi praktik baik secara luas, saya berkolaborasi bersama sahabat rumah belajar dari Provinsi NTT yang khusus berasal dari Kabupaten Lembata, serta sahabat rumah belajar dari Provinsi Kalimantan Barat, dan juga sahabat rumah belajar dari Provinsi Sulawesi Utara, untuk secara bersama membagikan praktik baik yang telah kami lakukan. Berbagi pengalaman baik dari salah seorang teman kita, sahabat rumah belajar dari Provinsi NTT, tepatnya di Kabupaten Lembata, lebih tepatnya lagi Guru Pelosok. Ibu sekalian, apakah tampilan layar saya sudah nampak di perangkat Bapak Ibu sekalian? Sudah, Pak. Sudah. Jadi baik Bapak Ibu sekalian, sebelumnya saya mau memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Yohanes Kiawuwur. Saya seorang guru IPA di SMP Negeri 1 Atap Lebutung, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nah, pada kesempatan ini saya mau berbagi sedikit pengalaman saya melakukan praktik baik. Dengan judul di sini pemanfaatan fitur rumah belajar dengan platform Merdeka Mengajar, di mana kedua fitur ini saya integrasikan dalam satu ekosistem digital berupa learning management system dari pengembang Moodle, namun dengan tipenya local host atau dalam jaringan lokal sehingga dapat diakses secara offline tanpa koneksi internet. Nah, di mana media ini saya terapkan dalam kegiatan pembelajaran menggunakan salah satu model pembelajaran inovatif, yaitu Discovery Learning. Nah, Bapak Ibu, sebelum saya memaparkan lebih jauh pengalaman praktik baik saya ingin memberikan gambaran sedikit mengenai hal atau kondisi yang melatar belakangi saya melakukan praktik baik ini, Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian pasti tentunya sudah paham betul dan mengetahui betul tuntutan dari kurikulum Merdeka sekarang, Bapak Ibu, di mana sesuai dengan filosofi dari Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, bahwa dalam merancang dan melaksanakan suatu kegiatan pembelajaran, hendaknya dan baiknya kita sebagai seorang guru itu wajib memperhatikan dua tuntutan yang dimiliki oleh siswa, yaitu kodrat zaman, di mana sebagai seorang guru kita wajib mempersiapkan peserta didik kita untuk mampu beradaptasi, mampu mengikuti laju perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga mereka dapat bersaing. Kemudian dalam kegiatan pembelajaran juga kita wajib memperhatikan kodrat alamnya, artinya kita wajib memperhatikan lingkungan belajar sekitar peserta didik kita. Nah, dalam hal ini kebetulan sekolah saya berada di daerah 3T. Di sini tidak tersedia koneksi internet, Bapak Ibu sekalian. Tidak ada koneksi internet, kemudian tidak ada juga
sumber jaringan listrik. Nah, hal ini diperparah lagi dengan sumber belajar yang minim, Bapak Ibu sekalian. Di sekolah saya itu rata-rata dalam kegiatan pembelajaran, sumber belajar yang kami gunakan itu hanya buku paket siswa yang diadakan dari pengadaan dana pos reguler untuk setiap tahun anggaran jalan, Bapak Ibu sekalian. Nah, namun sekolah kami kalau mau dibilang punya fasilitas untuk perangkat gadget itu ya lumayan lah, Bapak Ibu. Kemarin itu kami sempat dapat dana BOS afirmasi sehingga sekolah kami mengadakan perangkat gawai itu 15 tablet Advan. Kemudian ada access point atau router, kemudian LCD, dan ada laptop server juga. Tapi belum dimanfaatkan secara maksimal. Nah, kemudian berangkat dari kondisi real yang ada di sekolah saya, maka saya berinovasi secara otodidak. Saya mencari dari beberapa referensi. Di sini saya melakukan suatu praktik baik yang saya harapkan nanti mampu menjadi salah satu solusi atau alternatif penyelesaian masalah-masalah yang saya hadapi di sekolah. Mana saya memanfaatkan fitur-fitur yang ada dalam Rumah Belajar, kemudian yang ada dalam platform Merdeka Mengajar. Kemudian fitur-fitur ini saya integrasikan dalam suatu ekosistem digital, yaitu model dengan IP local host atau jaringan lokal. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebelum saya menjelaskan lebih jauh lagi, saya ingin memberikan gambaran sedikit. Mungkin Bapak Ibu belum terlalu, atau mungkin hal ini baru, Bapak Ibu, saya mau sampaikan sedikit bahwa untuk skema pembelajaran menggunakan Moodle ini, itu saya dalam kegiatan pembelajarannya itu saya gunakan satu laptop server. Nah, ini laptop pribadi saya, kemudian saya install software Moodle-nya, kemudian saya isi konten pembelajaran. Jadi semua fitur-fitur pembelajaran itu saya masukkan, saya integrasikan dalam Moodle. Kemudian nanti semua konten pembelajaran ini dapat diakses oleh peserta didik saya atau perangkat klien ini. Tapi salah satu syarat mutlak supaya semua konten pembelajaran itu bisa diakses, maka Bapak Ibu kita harus memastikan bahwa baik itu perangkat server kemudian perangkat klien itu terhubung dalam satu jaringan yang sama, sehingga nanti alamat IP yang digunakan itu sama. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian, untuk pengalaman saya di sekolah itu, karena kebetulan jumlah peserta didik di kelas yang saya ajarkan itu jumlahnya hanya 9 orang. Terus untuk mengatasi kekurangan tidak tersedianya sumber listrik, maka saya tidak hidupkan router. Nah, kalau di sekolah kami untuk hidupkan router berarti kita harus nyalakan generator. Tapi di sini saya menggunakan HP saya sebagai sumber jaringan. Nah, Bapak Ibu tentunya sudah mahir, sudah sering mengaktifkan fitur hotspot seluler di ponsel Bapak Ibu sekalian. Nah, saya mengaktifkan fitur hotspot seluler. Kemudian dari jaringan saya dihubungkan dengan perangkat siswa. Jadi ada 9 tablet, kebetulan ponsel saya itu jumlah maksimal perangkat yang bisa terhubung itu 10. Jadi satu perangkat server, kemudian 9 perangkat peserta didik. Nah, Bapak Ibu, ini sedikit demo tampilan dari LMS yang saya buat. Nah, ini Bapak Ibu tidak bisa diakses secara online. Seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini adalah fitur-fitur yang saya manfaatkan dari Rumah Belajar dan PMM. Kemudian peserta didik bisa berinteraksi, mengirimkan maupun memberikan umpan balik. Ini dilakukan secara offline. Nah, ini sumber belajar yang saya ambil dari Rumah Belajar Bapak Ibu. Saya integrasikan semua. Kemudian ada video siswa, ada video pembelajaran. Dari PMM ini Bapak Ibu bisa diputar secara offline. Kemudian ada simulasi virtual. Kebetulan materi yang saya ajarkan itu tentang rangkaian listrik ya Bapak Ibu. Ini dijalankan secara offline. Seperti ini. Kemudian nanti peserta didik juga bisa melakukan
mengerjakan soal evaluasi, kemudian mengirimkan. Nah ini Bapak Ibu, ini peserta didik saya mengirimkan LKPD yang sudah mereka kerjakan, sehingga semua pekerjaan mereka terdokumentasi dengan baik. Bisa dikirim ke saya tanpa akses internet, Bapak Ibu. Ini hasil dari pekerjaan soal evaluasi. CBT, dia tipenya CBT. Kemudian ada refleksi kegiatan pembelajaran. Nah, semua konten-konten pembelajaran ini saya manfaatkan dari fitur rumah belajar. Semua konten-konten tadi saya manfaatkan dari fitur-fitur yang ada di dalam rumah belajar dengan platform Merdeka Mengajar. Nah, untuk rumah belajar, fitur-fitur yang saya manfaatkan di sini ada konten pembelajaran. Jadi saya unduh videonya, kemudian saya masukkan ke dalam LMS yang tadi saya kembangkan. Kemudian ada sumber belajar. Nah, sumber belajar yang saya gunakan di sini sumber belajar 1.0. Nah, di situ cukup lengkap Bapak Ibu. Ada file flash player-nya juga, sehingga siswa bisa mengamati animasinya. Kemudian ada laboratorium maya juga Bapak Ibu. Jadi siswanya bisa melakukan praktikum secara virtual. Kemudian bank soal tadi saya ambil dari sumber belajar, dari rumah belajar, kemudian saya integrasikan sebagai soal evaluasi dalam LMS. Kemudian saya sematkan juga buku sekolah elektronik. Nah, untuk platform Merdeka Mengajar, nah semua konten ini saya unduh dari fitur bahan ajar Bapak Ibu sekalian. Nah, di fitur bahan ajar itu, selain modul ajar, yaitu RPP, kemudian asesmen, kemudian handout, ada juga kontennya berupa video pembelajaran Bapak Ibu sekalian. Nah, itu saya unduh, kemudian saya sematkan ke dalam LMS. Nah, salah satu lagi, ada satu karya yang saya ambil di situ, itu dia berupa komik. Nah, kebetulan komiknya tentang rangkaian listrik. Jadi di situ saya gunakan komik itu sebagai stimulus untuk merangsang siswa menemukan topik permasalahan yang akan kami angkat dalam kegiatan pembelajaran. Itu komiknya dalam bentuk PDF, kemudian saya convert ke JPEG. Kemudian di platform Merdeka Mengajar juga, saya unduh LKPD. Kemudian ada asesmen. Asesmen di situ juga ada pertanyaan refleksi juga ada. Nah, semua konten ini yang cukup lengkap ini saya unduh yang diupload dan sudah kurasi oleh admin dari platform Merdeka Mengajar. Nah, itu rata-rata lengkap Bapak Ibu sekalian kalau cari yang sudah dikurasi. Kemudian mungkin saya bisa lanjutkan. Nah, ini saya mau tampilkan sedikit Bapak Ibu sekalian. Cuplikan dari kegiatan pembelajaran yang sudah saya lakukan. Saya nonaktifkan audionya saja, mungkin saya lebih bercerita. Saya menjelaskan video yang sudah saya lakukan. Bapak Ibu, ini kondisi sekolah kami. Nah, sebelum melakukan kegiatan pembelajaran, saya melakukan kegiatan persiapan. Jadi, saya berikan alamat IP yang akan kami gunakan. Dan saya pastikan bahwa semua perangkat server itu terhubung dengan sumber jaringan yang sama. Kemudian ini peserta didik saya login, masuk menggunakan akun yang sudah saya bagikan. Selanjutnya, untuk sintaks pertama, model pembelajaran discovery learning di sini. Nah, saya buat kegiatan ayo mengamati. Jadi peserta didik saya mengamati dulu ilustrasi komik. Kalau pada pertemuan sebelumnya itu saya gunakan video Bapak Ibu sekalian. Di mana video itu ada fenomena yang unik sehingga siswa muncul rasa ingin tahu. Kemudian dari video, minta maaf, dari ilustrasi yang sudah mereka amati tadi, ilustrasi komik tadi, saya arahkan mereka untuk temukan rumusan masalah beserta hipotesisnya. Jadi kira-kira hal-hal menarik yang dari ilustrasi komik yang sudah mereka amati itu, apa pertanyaan yang bisa dimunculkan di situ. Kemudian nanti rumusan masalah dan hipotesis yang akan kami angkat dalam kegiatan pembelajaran ini, saya minta peserta didik saya untuk mengetikkan atau memasukkannya pada forum diskusi Bapak Ibu. Nah, ini peserta didik saya sedang mengisi atau memasukkan rumusan masalah beserta dengan hipotesisnya, jawaban sementara dari rumusan masalah yang sudah mereka buat.
rumusan masalah dan hipotesis ini sebentar akan kami uji, kami buktikan dalam kegiatan pembelajaran. Nah, kalau dalam kegiatan pembelajaran ini, Bapak Ibu sekalian, saya hanya sebagai fasilitator saja, Bapak Ibu. Jadi, saya hanya memberikan penjelasan bagaimana melakukan simulasi. Kalau ini salah satu cuplikan di mana saya memberikan penjelasan bagaimana melakukan simulasi menggunakan lab maya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, siswa saya secara mandiri melakukan simulasi virtual rangkaian listrik sesuai dengan petunjuk yang ada pada LKPD. Jadi di dalam LKPD itu ada beberapa rangkaian, jenis rangkaian yang diminta. Ada rangkaian seri dan rangkaian paralel, rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup. Selanjutnya, pada saat tahap pengolahan data, Bapak Ibu sekalian, saya mengarahkan ketua didik saya untuk mencari informasi lain dari sumber belajar 1.0 yang sudah saya unduh dari rumah belajar tadi, kemudian dengan video pembelajaran. Jadi semua konten ini, Bapak Ibu sekalian, dia sudah terintegrasi dalam LMS, tidak terpisah Bapak Ibu, sehingga alur kegiatan pembelajarannya cukup sistematis Bapak Ibu sekalian. Nah, ini peserta didik saya mengamati video, nah ini Bapak Ibu sekalian, mereka mengakses sumber belajar 1.0. Di situ sudah ada muatan materi, sudah ada animasinya juga, sehingga pertanyaan-pertanyaan dalam LKPD itu bisa dikerjakan dengan baik, karena mereka tidak kekurangan sumber informasi Bapak Ibu sekalian. Jadi ini Bapak Ibu, jadi peserta didik saya menggunakan 2 sumber informasi tadi, kemudian juga ada buku siswa yang sudah saya sematkan di situ. Nah, mereka melakukan verifikasi atau pembuktian terhadap hipotesis yang sudah mereka buat tadi di awal kegiatan pembelajaran, sesuai dengan jawaban dari atau kesimpulan dari LKPD yang mereka kerjakan. Apakah LKPD mereka itu bisa menjawab tidak? Hipotesis mereka itu benar tidak? Atau jawaban sementara yang mereka buat tadi di awal kegiatan pembelajaran itu benar tidak setelah mereka menarik kesimpulan dari LKPD yang mereka kerjakan. Kemudian, nah ini Bapak Ibu sekalian, agar terdokumentasi dengan baik, pekerjaan yang mereka itu saya minta difoto, diambil gambarnya, kemudian diunggah pada bagian unggah tugas. Nah ini Bapak Ibu sekalian, dapat diunggah tanpa koneksi internet, seperti kita mengirimkan foto via WA atau Telegram atau platform media sosial lainnya. Kemudian peserta didik saya minta untuk mengkomunikasikan atau menyampaikan, mempresentasikan hasil pekerjaan kelompok mereka. Mungkin saya lanjut ke yang ini saya memberikan penjelasan lanjutan. Nah ini Bapak Ibu sekalian. Setelah itu, nah ini peserta didik mengerjakan soal evaluasi akhir. Bentuk soalnya, bentuk tesnya itu CBT Bapak Ibu sekalian. Nah soal-soal ini saya ambil dari fitur rumah belajar, yaitu bank soal. Nah ini siswa langsung dapat melihat result atau hasil dari tes yang mereka kerjakan. Ini Bapak Ibu sekalian. Kemudian, selain itu juga saya memberikan pertanyaan refleksi. Nah, ini mereka menjawab pertanyaan refleksi. Pertanyaan refleksi ini saya unduh dari platform mereka mengajar tadi Bapak Ibu sekalian, yang sudah saya jelaskan di paparan awal materi saya tadi. Sehingga nanti ini menjadi bahan reflektif saya terhadap respon ataupun kesan peserta didik saya terhadap kegiatan pembelajaran yang sudah saya lakukan. Ini yang terakhir Bapak Ibu sekalian. Jadi bisa saya simpulkan dari hasil kegiatan yang sudah saya lakukan, di mana saya memanfaatkan portal rumah belajar ditambah dengan platform Merdeka Mengajar, di mana saya integrasikan semuanya dalam LMS Moodle. Di situ saya peroleh bahwa selama hasil observasi dalam kegiatan pembelajaran berlangsung, itu peserta didik lebih aktif dan kolaboratif.
Salah satu contohnya saat melakukan kegiatan simulasi virtual. Jadi semua itu bisa berbagi peran, Bapak Ibu sekalian. Ada yang membaca LKPD-nya, kemudian ada yang melakukan simulasi virtual, ada yang mencari jawaban dari sumber belajar yang lain. Jadi mereka lebih aktif dan saling kolaboratif, berbagi peran di situ. Bahkan ada yang bekerja sama. Nah, kemudian dari hasil evaluasi dari soal yang sudah mereka kerjakan, ternyata itu pemahaman konsep mereka itu meningkat jauh lebih baik. Secara presentasi itu mencapai 88%. Jadi dari 9 peserta didik saya, hanya satu yang belum mencapai kriteria ketuntasan minimum yang saya tetapkan. Kemudian dari hasil refleksi yang mereka isi, ternyata dari semua pertanyaan refleksi itu, hal yang bisa saya simpulkan itu ternyata pembelajaran itu lebih bermakna bagi mereka, Bapak Ibu sekalian. Ini juga ditunjang dengan model inovatif yang saya gunakan tadi, karena mereka mencari sendiri, mereka membuktikan sendiri apakah hipotesis dan rumusan masalah yang mereka buat di awal kegiatan pembelajaran tadi terbukti atau tidak. Seperti yang disampaikan Pak Hiro tadi, learning by doing. Jadi apa yang mereka ajukan hipotesisnya, mereka lakukan sendiri, dibantu dengan fitur-fitur rumah belajar dengan PMM tadi. Ternyata pembelajaran itu lebih berkesan, lebih bermakna untuk mereka. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya bagi Bapak Ibu sekalian. Mungkin nanti ada Bapak Ibu yang tertarik atau ingin bertanya lebih lanjut, mungkin nanti bisa kita berbagi saat sesi tanya jawab nanti. Selebihnya waktu dan kesempatan saya kembalikan ke Pak Kasmiru selaku host hari ini. Kasmiru silakan.